Hey, halo everybody. Ini adalah French GP part kedua. Jadi, kita hanya akan membahas soal Aprilia dan Ducati. Kenapa cuman itu dua? Karena kalau membahas Ducati itu bakal panjang dan lama. Terutama karena banyak banget gosipnya. Dan gua nggak bisa gabung menjadi satu part di mana kalian bisa akses semuanya untuk publik. Itu karena bahkan untuk part pertama aja itu sudah hampir 40 menit. Itu aja admin akun udah korting-korting. Jadinya ini adalah part kedua, dan untuk yang mau akses lebih duluan itu biasanya adalah member premium yang punya subscribe bulanan. Nah, nanti biasanya baru dibuka untuk publik sekitar 2 hari berikutnya supaya nggak numplek-numplek sama part pertama. So, yang kita bahas adalah pertama Aprilia, what happened to them? Nah, Papa Nina kan kemarin udah gue bilang, kita lihat sebenarnya ada apa dengan RSGP 24. Karena kan kemarin gue bilang, apakah di kota itu mengkonfirmasi bahwa Aprilia sudah membaik atau cuman gara-gara beruntung? Kan kemarin gue bilang, Papa Nina kayaknya di kota dapat KW1 deh. Nah, giliran di Spanish GP kan mereka nggak kemana-mana. Pengakuannya Papa Nina adalah karena dia pakai motor kedua yang tidak identik dengan motor utamanya. Nah, ini juga sama keluhannya dengan Pecco Bagnaia di Lemang kemarin. Jadi karena di Spanish GP, Papa Nina gagal mengkonfirmasi bahwa motornya itu udah bagus, di Lemang lah tempat Papa Nina mau mengkonfirmasi apakah benar RSGP 24 ini udah beneran bagus atau memang cuma anomali di kota kemarin. Hasilnya ternyata gagal, pemirsa. Jadi dia itu sebenarnya sempat berharap ketika dia naik podium di sprint race. Jadi dia bilang, sepertinya ini motor emang udah bagus karena saya sisa butuh satu konfirmasi lagi di balapan panjang. Apakah memang motor ini emang udah bagus seperti yang bisa saya konfirmasi di kota, di mana dia bisa tampil kuat dan mendominasi. Sayangnya ketika hari Minggu, ya nggak kemana-mana lagi. Dia pakai bansof dan bansofnya ban undian, ya maaf. Aprilia kalau dapat ban bagus, bagus banget. Kalau dapat KW2 ya kayak gitu aja. Kalau dapat apes nggak kemana-mana sama sekali, hilang. Jadinya Papa Nina bilang, saya gagal mengkonfirmasi bahwa RSGP 24 ini sudah baik seperti yang saya perkirakan ketika saya kendarai di kota. Kami sepertinya perlu berbagai peningkatan lagi untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan. Karena saya tidak merasa secepat yang saya inginkan. Nah, loh. Akhir pekan ini Papa Nina punya seat sudah nggak dipertanyakan karena sudah bisa dipastikan dia akan tetap di Aprilia. Gosip berhembus sepoi-sepoi, Papi Rivolo sudah mengajukan perpanjangan kontrak sama dia. Meskipun ya tawaran gajinya nggak sebesar Honda, tapi Papa Nina ingin tetap di Aprilia karena dia ingin mengukir prestasi bersama Aprilia. Oke, yang jadi pertanyaan adalah Papa kembar ini isinya dia mencak-mencak aja kemarin tuh hari Minggu. Karena kayak gini, di hari Sabtu sprint race dia itu dapat penalti double long lap jump start. Jadi dia bilang, ini bisa dibilang adalah kesalahan pertama saya selama saya berkarir di MotoGP. Sebenarnya itu cuman gerakan yang sangat amat kecil, tapi ya begitulah namanya aturan ya, emang kayak gitu. Jadi dia dihitung sebagai jump start dan dia harus melunasi double long lap penalti di sprint race. Waktu itu gue bilang, kalau double long lap penalti di sprint race yang cuma 11 paling banyak 13 lap itu kayaknya akan sulit untuk bisa finish bagus. Ternyata Papa kembar itu finishnya bagus di sprint race, bahkan dengan double long lap loh. Jadi dia lumayan percaya diri. Dia bilang kalau nggak ada itu double long lap penalti, kemungkinan saya bisa bertarung untuk menang nih. Nah, kepercayaan diri itulah yang dia bawa di hari Minggu. Ujungnya dia mencak-mencak karena disalip. Dia maunya orang-orang yang nyalip dia itu kena penalti. Yang pertama adalah dia ada insiden dengan Enea Bastianini. Sebenarnya menurut Enea Bastianini dia mengakui memang dia senggolan sama Papa kembar. Jadi Enea Bastianini bilang, ada celah terbuka dan saya masuk. Sayangnya saya tidak bisa mengendalikan motor saya sehingga saya melebar. Itu yang bikin dia senggolan sama Papa Nina. Dia bilang, saya sebenarnya berusaha untuk kembali ke track dan kembali mundur karena itu pasti kena penalti kan. Jadi dia bilang, saya berusaha untuk kembali mundur, mengembalikan posisi dia, tapi saya lihat dia nggak tahu kemana. Karena kan Papa kembar sudah di sebelah sana, di jalur Marshall. Jadinya Enea Bastianini kena penalti long lap, itu karena dia shortcut, memotong tikungan 9. Sebenarnya Papa kembar juga memotong tikungan. Aturannya juga Papa kembar harusnya kena penalti, tetapi dia nggak kena penalti karena dia kan nggak sengaja untuk motong tikungan gara-gara kena senggol. Jadinya yang kena penalti adalah Enea Bastianini. Apakah Papa kembar puas? No.
Jadi dia bilang, itu kan dia dipenalti gara-gara shortcut, bukan gara-gara nyenggol gua. Mestinya dia itu dipenalti gara-gara nyenggol gua, karena dia nyenggol gua keras banget. Kalau nggak keras, gua nggak bakal keluar track sejauh itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia disalip oleh musuh buyutnya yang bikin ribut sejak Qatar tahun lalu. Siapa lagi kalau bukan Ryder Cool, Franco Morbidelli. Jadi ceritanya Ryder Cool Morbidelli itu nyalip papa kembar di last lap. Nah, papa kembar itu bilangnya kayak gini, saya mempertanyakan kenapa Race Direction itu nggak mempenalti Franco, karena dia itu menyenggol saya keras, sehingga saya itu harus mengalah, dan saya kehilangan posisi. Ditambah lagi, binder nyelip saya. Jadinya, Morbidelli bilang, sebenarnya saya setuju dengan keputusan Race Direction untuk tidak memberikan penalti ketika kita melakukan manuver yang tidak berbahaya, terutama kalau tidak ada senggolan di last lap. Karena memang motor zaman now yang gede besar terutama Ducati itu kan semok banget. Jadi kalau nyalip memang nggak bisa diharapkan menyalip itu dengan clean. Tetapi kalau memang tidak ada senggolan, mestinya memang nggak ada penalti. Karena itu memang last lap. Udah gue bilang, last lap itu penalti yang berlaku cuma kalau lu kena track limit. Jadi kalau lu kena track limit, lu turun posisi atau penalti 3 detik. Tergantung berapa gap lu ketika lu bikin pelanggaran track limit. Tetapi kalau lu cuma senggolan di last lap, no. Kecuali kalau crash. Itulah papa kembar bilang, mestinya RD itu melihat kesalahan bukan dari apakah korbannya crash atau tidak, tetapi dari tindakannya dan alasannya. Jadi Morbidelli bilang, ya nggak bisa juga begitu karena itu last lap. Ya masa kita mesti tinggal di belakang, kalau ada celah ya masuk aja. Kalau tidak ada senggolan, ya untuk apa diributin? Jadi papa kembar itu nggak terima ketika Morbidelli menyalip dan itu bikin dia kaget. Jadi dia merasa karena dia kaget akhirnya dia melebar. Dan dia menuduh itu ada senggolan. Nah sementara Morbidelli bilang no, lu berdiriin motor tapi nggak ada senggolan. Papa kembar sendiri yang nggak bisa dibilang kondisi motornya bagus. Ya dia juga dapat KW2 kalau nggak apes. Jadi dia bilang, saya itu nggak ada traksi dan nggak ada grip. Padahal saya berdasarkan performa motor saya di sprint race, saya berpikir saya bisa bersaing dengan teammate saya, Papa Nina di depan. Karena kan memang Papa Nina finishnya lebih baik daripada dia. Tetapi karena insiden dengan Morbidelli, saya melorot ditambah lagi dengan binder menyalip saya. Jadi intinya adalah dia nggak mau disalip, terutama di last lap. Justru di last lap itu orang jor-joran. Itulah kenapa sangat jarang ada penalti kecuali kalau itu crash atau track limit. Karena bahkan ketika si cemen Marc Marquez itu nyium bahunya Papa Yohan, kena penalti nggak? Enggak kan? Ketika Pecco nyium bahunya si cemen di Spanish GP, kena penalti nggak? Enggak kan? Itu sudah last lap loh. Jadi memang itu nggak akan kena penalti kecuali crash. Itu pun akan ditanya lagi, lu mau damai apa kagak? Kalau lu damai ya nggak ada penalti. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi ya jangan ngarep papa kembar bahwa manuver-manuver di last lap itu bakal kena penalti kecuali kalau ada yang kena track limit atau lu crash. Nah papa kembar maunya ya meskipun nggak crash, meskipun nggak ada senggolan ya mestinya ada penalti, ya nggak bisa. Penalti turun posisi itu biasanya muncul kalau dia belum last lap atau di lap-lap pertama ketika rider itu melorot atau crash. Itu juga masih dilihat case per case. Lihat aja si cemen Marc Marquez kan kemarin di Spanish GP dapat penaltinya gara-gara dia bikin Papa Alice keluar track. Tapi dia nggak kena penalti atas nyium Papa Yohan. Jadi entahlah, ya itu memang standar ganda YRD, tetapi memang di last lap itu sangat jarang ada penalti, terutama kalau lu lagi battle. Karena last lap itu adalah tempatnya lu battle. Jadi kalau lu dipenalti cuman gara-gara battle kan aneh. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ditanya lah, kira-kira dia akan memutuskan pensiun atau tidak? Tetap dia bilang, saya akan memutuskan setelah Mugello. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, 60% dia akan pensiun. Kenapa? Karena sejauh ini dia berusaha untuk mendapatkan hasil yang bagus, ya paling nggak podium lah ya. Sampai saat ini dia belum punya hasil yang memuaskan dan dia sendiri nggak suka itu.
Karena kan kemarin dia bilang kalau hasilnya bagus ya mungkin saya perpanjang karir saya, kalau enggak ya mungkin saya pensiun. Nah, sejauh ini performa dia nggak memuaskan untuk dirinya sendiri bahkan. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi di Aprilia itu bilang bahwa 60% dia bakal pensiun karena manajernya dia yang juga adalah manajernya calon ikan hiu resmi gagal Jorge Martin itu sudah mulai melobi Papi Rivola untuk Jorge Martin jaga-jaga pindah ke Aprilia menggantikan papa kembar kalau dia pensiun. Jadi dari situ aja udah ketahuan bahwa sebenarnya manajernya Jorge Martin itu sudah mulai mempersiapkan plan B. Karena memang Jorge Martin bilang plan A saya adalah tetap tim pabrikan Ducati. Nah, nanti kita bahas apa kata Martin sebenarnya soal plan A dia. Kita pindah dulu ke Papa Alice. What happened with him? Dia itu harus retired gara-gara masalah teknis. Jadi dia bilang sangat disayangkan. Saya merasa bisa tampil kuat tetapi ada masalah teknis yang membuat saya harus mundur dari balapan. Kemungkinan ini masalahnya, gue nggak tahu apakah masalahnya sama dengan masalahnya Pecco Bagnaia ketika di sprint race. Who knows? Tetapi banyak yang mempertanyakan apakah dia ini sebenarnya punya santan instan yang buruk sampai dia bahkan di tahun keduanya dengan motor pabrikan pula itu nggak bisa membaik. Papi Brivio itu membela dia, katanya ya ini kan karena dia pindah dari motor bekas ke motor pabrikan jadi butuh adaptasi. Tapi ya gini loh, nggak usah dibandingkan dengan Marc Marquez, dengan Morbidelli aja yang pindah dari mesin inline ke mesin V4 yang mana sampai sekarang dia masih bingung-bingung juga nekan tombolnya sana sini. Untungnya dia sudah mulai adaptasi katanya dengan tombol-tombolnya. Jadi tes Jerez kemarin itu membantu dia untuk mengenali kapan dia harus nindih tombol, kapan dia harus lepas tombol. Jadi bahkan untuk Morbidelli sebagai standar yang paling lelet adaptasi itu, Papa Alice agak sedikit kurang bagus sih kalau menurut gua. Ini yang semoga gue salah bahwa Trackhouse sebenarnya mulai mempertimbangkan gimana kalau Joe Roberts itu naik ke Trackhouse Aprilia dengan menggantikan Papa Alice. Kita selesaikan dulu Raul Fernandez baru kita bahas soal gosipnya Trackhouse. Nah, apa kabar dengan Raul Fernandez? Gue tuh karena nggak ada skrip jadinya ngalor ngidul. Kita bahas dulu Raul Fernandez. Raul Fernandez ini lumayan bagus. Di Trackhouse dia bisa dibilang konsisten performanya. Jadi dia ditanya, apakah kamu nggak kecewa dengan performamu yang sebagus ini kamu pakai motor bekas? Karena kan standarnya adalah Marc Marquez kan, performa bagus tapi motor bekas. Apakah kamu nggak berpikir kalau misalnya kamu pakai motor pabrikan mungkin kamu akan jauh lebih bagus performanya sekarang? Tahu nggak Raul Fernandez bilang apa? Gue suka sama dia ini. Dia bilang apa? Saya belajar untuk puas dengan apa yang saya miliki. Saya balapan karena saya mencintai balap. Saya balapan bukan saya mencari seat, bukan saya mencari motor, bukan saya mencari gaji, tapi karena saya mencintai balapan. Jadi saya nggak terlalu peduli saya harus dapat motor apa atau bagaimana, pokoknya saya balapan. Dan saya itu mengambil contoh dari Marc Marquez yang bahwa meskipun pakai motor bekas, ya kami tetap akan memberikan yang terbaik. Saya nggak mau komplain. Karena inilah yang saya punya. Kalau nanti saya dikasih motor pabrikan, ya sama aja saya juga akan berusaha sama baiknya dengan saat ini. Karena saya balapan bukan karena saya dikasih motor jelek atau motor bagus, motor bekas atau motor pabrikan, tetapi karena saya memang mencintai balapan. Gue suka kata-kata dia. Inilah yang mungkin kalau menurut gue sih akan menjadi pertimbangan oleh Justin Marks untuk tetap nahan dia untuk tahun depan. Nah, akhirnya kita bahas nih, ada apa dengan gosipnya Trackhouse? Kan kalian udah tahu, Papa Johan itu, ya sudah jadi rahasia umum bahwa dia akan dilepas oleh Honda. Jurnal Spanyol bilang dia muak sama Honda karena membapuk terus. Tetapi gosip lain yang berhembus dari Jepang adalah karena memang mereka merasa Papa Johan itu kurang bertanggung jawab dalam pengembangannya. Karena Papa Johan lah yang menjadi rider utama dan pengembang di Honda saat ini. Nah, atas masukan dan pilihannya dia, itulah yang dipakai oleh Honda untuk memilih arah pengembangan. Nah, ujung-ujungnya dia malah mengkritik Honda di depan media. Jadi, petinggi Jepang itu yang lu sama sekali gak bertanggung jawab dengan pekerjaan lu. Kan waktu Marc Marquez pengumuman bakal hengkang kan lu sendiri yang bilang, oh saya senang, itu artinya saya bisa mengembangkan motor saya sendiri. Nah sekarang giliran itu motor sudah jadi, lu bilang pengembangan ke arah lain. Lah kan lu yang kasih data. Jangan salahin Luca Marini, jangan salahin Zarco.
Taka Aki Nakagami emang gak ada suara sama sekali, karena kan dia memang bisa dibilang test rider full time lah ya. Dia sama sekali gak ada suara dalam menentukan arah pengembangan mesin, karena yang pegang itu adalah Papa Yohan. Jadi gosip yang dari Jepang beda, gosip yang dari bahasa Spanyol beda. Nah, yang pasti adalah tahun depan Papa Yohan hampir bisa dipastikan 80% dia akan hengkang dari Honda. Nah, inilah gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya Papi Brivio berniat untuk menggabungkan duo Suzuki-nya dia ke Trackhouse untuk mengumpulkan Papa Lukas dan Papa Yohan. Nah, perkembangan terbarunya adalah Pramac meskipun nanti dia pindah ke Yamaha itu nggak akan minta seat tim pabrikan untuk rider manapun. Karena mereka yang gosipnya berhembus sepoi-sepoi udah tanda tangan sebenarnya sisa pengumuman itu nggak memasukkan Jorge Martin sebagai bahan negosiasi. Pun Andrea Iannone itu adalah klausul bawah tangan yang nggak ditulis di dalam kontrak karena Pramac belum menentukan rider mana yang akan masuk negosiasi dia. Karena Andrea Iannone juga belum tahu apakah dia bisa untuk balapan di MotoGP atau enggak. Jadi buat yang nanya, Toprak bakal ketuaan nggak kalau dia jadi rookie di tahun 2027? Ya lu lihat aja nanti kalau Andrea Iannone gabung lagi ke MotoGP. Lu bayangin siapa yang tua. Jadi yang nggak perlu dibahas soal apakah rider tua bisa masuk sebagai rookie. Ya kalau dia mau dan dia bisa ya why not. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, back to Pramac. Ngalur ngidul banget gua. Jadi karena Pramac itu tidak memasukkan Jorge Martin sebagai bahan negosiasi, jadi ada kemungkinan Papa Lukas akan tetap mempertahankan seatnya di Yamaha. Nah, karena itu artinya Papa Yohan saja yang ada kemungkinan pindah ke Trackhouse. Nah, misilihnya Idili yang punya Trackhouse nggak mau gosipnya. Karena mereka merasa lebih baik mereka naikin Joe Roberts daripada bawa Papa Yohan. Kalau memang ada satu seat yang bakal kosong. Karena memang Liberty Media itu bilang lebih bagus kalau kita punya rider Akamsi dan Joe Roberts. Kebetulan waktu di Spanish GP dia memimpin klasemen Moto2 yang sayangnya setelah Fresh GP ternyata dia melorot. Jadinya ya sedikit kehilangan momentum, tetapi itu tidak mengendurkan niat Liberty Media dan Trackhouse untuk gimana caranya kita pakai rider Akamsi Amrik. Jadi Joe Roberts itu akan tetap ada di antriannya mereka kalau mereka harus mendepak satu rider dari seat mereka. Gosip perembus sepoi-sepoi kan memang Papa Alex bakal diperpanjang, cuman makin kesini kok ya ada masalah aja. Sementara Raul Fernandez makin kesini kok ya makin bagus. Terutama karena dia masih anak muda kan. Jadinya ya kita lihat nanti apa keputusannya Trackhouse, apakah akan tetap pakai line up mereka yang sekarang atau mereka mau naikin Joe Roberts. Dan bakal kemana Papa Yohan? Gosip berhembus sepoi-sepoi dia mulai kontak gas. Dia ngincar seatnya Augusto Fernandez. Itulah kenapa Augusto Fernandez sadar diri juga. Itulah kenapa Augusto Fernandez bilang saya berharap mudah-mudahan karir saya tetap bertahan di MotoGP untuk tahun depan. Karena dia juga sadar diri. Dia punya performa dibandingkan Pedro Acosta itu beda jauh. Padahal kalau dipikir dia lebih senior daripada Acosta. Dia juga yang pakai nomornya Acosta kan sampai Acosta harus ngalah bikin nomor baru. Jadi ya kita lihat nanti negosiasinya dengan gas apakah akan berhasil atau enggak. Atau justru KTM memutuskan menaikkan kadar mereka dari Moto2 untuk menempati seatnya Augusto Fernandez. Let's see. Nah sekarang kita pindah ke Ducati, ini bakal lama dan panjang. Yang pertama kita bahas adalah apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia, Raja Ducati satu ini. Dia mengawali akhir pekan di Lemang itu dengan sedikit gusar. Kenapa? Karena Giorno Sparognolong, Spanyol, itu memfitnah dia. Karena gini, sejak battle di Spanish GP, itu publik Spanyol itu menuntut agar Marc Marquez si cemen ini naik pangkat ke tim pabrikan. Kenapa? Banyak yang tanya, kenapa? Kan bisa aja dia di Grace ini pakai motor pabrikan. Itu beda statusnya. Kalian dengar apa Jorge Martin bilang tahun lalu ketika dia dengan jelas mengincar seat tim pabrikan? Dia bilang saya puas dengan tim saya tidak komplain dengan motor saya karena motor saya sama persis dengan motor tim pabrikan. Tetapi bagaimanapun, seat tim pabrikan itu beda treatmentnya. Kenapa? Karena mereka mendapat support yang langsung dari Papi Perigigi. Itu yang dicari sebenarnya sampai siapapun itu ngincar jadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Nah, misilihnya Idili, Jorge Martin itu KTP-nya Spanyol.
Marc Marquez KTP-nya Spanyol. Jorge Martin itu kita bisa lihat betapa gigih dan kerasnya usaha dia untuk bisa dapat itu seat itu dari tahun lalu. Apapun alasannya, entah itu popularitas jelek lah, apalah, inilah, itulah, itu tetap dirasa nggak adil untuk menaikkan Marc Marquez ke situ. Karena Marc Marquez ini newbie-nya Ducati, anak barunya Ducati. Nah, mulailah Jorno Spanyol fitnah-fitnah lagi si Pecco dengan bilang bahwa akan sulit bagi Marc Marquez untuk naik ke tim pabrikan karena Pecco Bagnaia itu nggak mau punya teammate seorang Marc Marquez atas nama Valentino Rossi, gurunya dia. Jadi akhirnya ya kena hujat lagi dia. Kasihan dia ini kalau ngomongnya dipelintir, ada masalah dengan Marc Marquez dia dihujat, padahal sebenarnya dia nggak salah, cuman gara-gara Marc Marquez itu terang-terangan nuding dia. Masih ingat di Portugal? Nah, ditambah lagi ini dia battle sama Marc Marquez, ujung-ujungnya dia lagi dihujat, dibilang Pecco Bagnaia nggak bakal mau Marc Marquez jadi teammate dia karena dia pasti bakal battle terus. Seolah-olah Pecco Bagnaia itu takut battle sama Marc Marquez. Lah, sama Jorge Martin aja tahun lalu dia nggak habis-habis battle, sama Marco Bez dia battle, sama Marc Marquez ketika masih di Honda pun dia battle, nggak ada yang dia nggak ladeni. Tetapi memang dia sekarang jauh lebih bijak. Kalau dia merasa itu merugikan untuk dirinya sendiri, dia nggak akan mau ambil resiko. Jadi Pecco bilang, saya ingin menjawab semua isu yang dilontarkan kepada saya. Yang pertama, untuk isu soal kalau Marc Marquez itu pakai Desmo GP24 battle sama saya di Jerez kemarin, saya rasa hasilnya akan sama. Kenapa? Karena saya tahu kelebihan dan kelemahan Desmo GP24. Sementara dia itu anak baru, dia nggak tahu apa kelemahan dan kelebihannya Desmo GP24. Kan dia yang kembangkan Desmo GP24. Semua motor, bahkan yang dipakai oleh Marc Marquez, itu dia yang kembangkan. Jadi dia bilang, bahkan motornya Marc Marquez pun itu saya tahu kelemahannya apa. Cuman memang motor Desmo GP23 ini di tangan Marc Marquez itu akan lebih baik dibanding ketika di tangan kami. Kenapa? Karena balance-nya Desmo GP23 itu lebih di depan daripada Desmo GP24. Even pun Marc Marquez itu sempat komplain karena dia bilang ini balance-nya masih di belakang daripada Honda. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan Desmo GP22 atau 24, itu balance-nya lebih di depan. Jadi memang Pecco bilang, kalaupun dia pakai motor Desmo GP24, saya tahu saya akan tetap menang. Kenapa? Karena dia tahu Desmo GP24 itu balance-nya lebih di belakang daripada Desmo GP23. Itu yang pertama, karena kan memang waktu itu rider pensiun artis yang bilang kalau Marc Marquez pakai Desmo GP24, mestinya dia akan menang dibanding Pecco Bagnaia. Karena Marc Marquez itu nggak pernah ragu-ragu dalam menyerang. Sementara Pecco Bagnaia itu orangnya ragu-raguan. Menurutnya Lorenzo, tapi menurutnya Pecco, saya bukannya ragu-ragu, tapi saya menganalisa apa hasil yang saya dapatkan dengan manuver saya. Tetapi kalau mau battle dengan motor yang sama, dengan kejadian yang sama seperti di Jerez, itu hasilnya akan tetap sama. Kenapa? Karena dia anak baru dan saya yang ngembangin motor itu. Jadi saya lebih tahu motor itu sementara dia belum tahu motor itu. Jadi saya tahu hasilnya pasti saya akan tetap menang. Nah, lalu Pecco Bagnaia bilang, saya juga mau jawab soal jurnalis Spanyol yang bilang bahwa saya itu tidak menghendaki Marc Marquez menjadi teammate saya. Itu omong kosong. Kenapa? Karena itu adalah keputusannya Ducati, bukan keputusan saya. Selama ini kalian pikir berapa kali coba saya ganti teammate? Apakah saya komplain? Tidak. Saya pada akhirnya akan tetap beradaptasi pada mereka. Karena memang waktu ketika sama Jack Miller kan dia bilang saya sebenarnya sudah dekat sekali sama Jack Miller karena kan mereka kayak sahabatan, sama-sama dari Pramac. Jadi pada akhirnya ketika Jack Miller harus pergi, dia harus teammate sama Enea Bastianini yang mana hampir bikin dia gagal jurdun ketika itu. Masih ingat? Tapi apakah dia komplain? Enggak. Jadi dia bilang siapapun teammate saya akan beradaptasi. Karena yang saya pikirkan adalah pekerjaan saya, target saya nggak akan memikirkan siapa teammate saya. Ya memang bener. Karena kan lu bayangin aja dia ributnya sama Enea Bastianini. Hampir gagal jurdun loh kemarin tuh gara-gara Enea. Jadi dia bilang tidak masuk akal saya menolak Marc Marquez. Nah, menurut gue ini adalah manuver yang dikeluarkan oleh Jorno supaya publik itu membenci Pecco Bagnaia dan meminta dia untuk disingkirkan dari si tim pabrikan. Pada akhirnya statement itu keluar setelah Fresh GP ketika Marc Marquez itu memutuskan untuk menyalip Pecco Bagnaia di lap terakhir dan Pecco Bagnaia memutuskan untuk membiarkan.
Jadi gini, kan kemarin udah gue bilang dari awal musim, dari Portugal ya gue bilang, semoga gue salah bahwa Peko ini sebenarnya nggak mau menghalangi siapapun yang ribut-ribut untuk seat Adipati. Dia nggak mau masuk tim Martin, dia juga nggak mau masuk tim Enea. Jadi dia membayar santan instan yang diberikan oleh Enea. Karena tahun lalu di Katalan, kalau Enea itu nggak sapu jagat sekian banyak rider, mungkin dia sendiri nggak akan selamat ketika crash. Karena Enea duluan sapu jagat sekian banyak rider, baru dia crash. Dan untungnya dia kelindas oleh Binder, dan itu pun cuma memar-memar doang. Jadi wajar bahwa dia sebenarnya mau bayar santan instannya ke Enea. Apakah dengan membantu? Enggak. Dia memutuskan untuk tidak menghalangi Enea. Tetapi di saat yang sama dia juga nggak mau menghalangi Jorge Martin. Nah, masalahnya adalah Marc Marquez enter the chat. Jadi yang ribut bukan cuma Enea, bukan cuma Martin, Marc Marquez juga ikut ribut. Nah, karena dia juga nggak mau memihak, dan setelah Jorno Spanyol bikin fitnahan ke dia, otomatis dia juga nggak mau ribut sama Marc Marquez. Terutama karena di depan dia itu adalah Jorge Martin. Jadi Marc Marquez bilang soal Peko ketika itu, sebenarnya saya itu menunggu untuk menyalip karena antara Peko dengan Martin itu lagi battle dan itu lagi dekat banget. Akan sulit bagi saya untuk menyalip dua rider sekaligus. Dan saya bisa melihat sebenarnya Peko Bagnaia ini kuat. Lu perhatikan, Marc Marquez bilang Peko Bagnaia ini sebenarnya kuat. Jadi ketika terakhir kali Jorge Martin itu menyalip dia, saya sebenarnya berpikir bahwa dia akan menyerang kembali karena saya tahu dia punya kapabilitas dan mampu untuk menyerang kembali. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan disitulah saya memutuskan untuk menyalip dia karena dia meninggalkan celah yang saya tahu itu memang kecil, tetapi dia kenal saya kenal dia. Saya memanfaatkan celah itu dan dia sudah bisa memperkirakannya. Nah, setelah disalip itu kan Peko Bagnaia nggak lawan balik. Kenapa? Karena dia tahu Marc Marquez juga sedang mengincar seatnya Enea Bastianini. Bahkan sebenarnya Marc Marquez juga mungkin pengen mengalahkan Jorge Martin. Itulah kenapa Peko itu memutuskan untuk gak mencampuri dua orang ini. Dia sudah cukup melawan Martin, dan pada saat dia sadar ada Marc Marquez di belakang, dia memutuskan untuk oke, lu maju, gua gak akan halangi. Dan ketika Marc Marquez maju, dia juga gak akan halangi. Makanya gue bilang di artikel blog, kalau misalnya Enea Bastianini yang P4 itu maju ke depan, dia mungkin juga akan ngalah. Kenapa? Karena dia benar-benar gak mau mencampuri pertempuran untuk seat Adipati Ducati. Dia benar-benar gak mau memihak. Karena bahkan belum memihak pun dia sudah difitnah oleh Jorno Spanyol. Ya apalagi kalau memihak. Jadi mending dia mundur. Jadi dalam pernyataannya dia bilang apa? Musim ini nampaknya Jorge Martin dan Marc Marquez adalah rider yang lebih lengkap dan lebih komplit dan lebih kuat. Ditambah dengan rider lain seperti Enea Bastianini. Jadi saya merasa sepertinya sepanjang musim itu akan berjalan seperti ini. Yang ribut adalah Martin, Marquez, Enea, dan dia. Tetapi dengan pernyataan bahwa dia bilang Jorge Martin dan Marc Marquez itu adalah rider yang lebih lengkap dan lebih kuat ditambah dengan Enea, secara tidak langsung dia bilang dia siap untuk melepaskan peluang Jurdunnya musim ini. Meskipun niat dia adalah mempertahankan Jurdun, tetapi dia tidak akan mengganggu siapapun yang mengincar seat teammate dia. Dia nggak mau memihak. Jadi mending dia mundur, kecuali kalau dia sedang ada di posisi menang seperti di Fresh GP kemarin, itu sebenarnya dia kekeh karena dia memimpin. Kan udah gue bilang, team order tidak berlaku kalau lu memimpin balapan. Itulah kenapa Peko itu kekeh memimpin balapan, tapi begitu muncul Jorge Martin, dia berusaha bertahan, berusaha battle, dan ketika dia sadar ada Marc Marquez di belakang, udah dia nggak mau menghalangi Martin. Dan begitu Marc Marquez muncul, dia juga nggak mau halangi Marc Marquez. Itu juga kalau Enea muncul, dia juga mungkin gak akan halangi. Dia tidak akan menghalangi para rider yang sedang berebut seat tim pabrikan. Karena ini adalah race-race penting bagi mereka. Karena Ducati itu akan siap memutuskan setelah Mugello. Jadi memang ini adalah race-race penting untuk tiga orang ini. Dan Peko itu akan memutuskan mundur dulu sampai Ducati memutuskan siapa teammate dia, baru dia kekeh. Itu kalau menurut gue, dan semoga gue salah. Karena memang 2 race ke depan sampai di Mugello itu adalah race yang penting untuk ketiga orang ini karena Ducati akan memutuskan setelah Mugello. Jadi dia tidak akan melakukan apapun apalagi menghalangi salah satu dari ketiga orang ini sampai Ducati sudah memutuskan siapa bakal teammate dia, baru dia full power lagi. Kalau menurut gue ya. Jadi buat ABR yang bilang, oh dia itu sudah lemah, dia kalah sama Marc Marquez, dia nggak layak untuk seat dia. Bukan begitu ceritanya, justru karena
Peko Bagnaia nggak mau menghalangi sesembahan lu, idola lu si Cemen Jurdun Malin Kundang itu, dia memutuskan mundur karena dia akan membiarkan Marc Marquez bertarung dengan Jorge Martin, mencari peluang dia untuk mendapatkan seat tim pabrikan. Dia biarinlah dua orang ini battle di depan. Kalau yang menang Marc Marquez ya menang aja, kalau yang menang Martin ya menang aja. Jadi lu bayangin, ABR itu hure-hure hanya gara-gara Marc Marquez itu menyalip Peko Bagnaia. Padahal lu belum tahu niatnya Peko, kenapa dia memutuskan untuk gak melawan balik. Lu semestinya harus bersyukur dengan kebijaksanaannya Peko Bagnaia loh. ABR, dengarkan itu. Karena dia tahu race-race yang tersisa sampai Mugello itu adalah race-race yang penting untuk ketiga orang ini. Jadi dia akan menunggu sampai Ducati memutuskan siapa teammate dia, baru dia full power keluar. Semoga gue salah. Nah, buat yang nanya apa yang terjadi sama dia ketika di sprint race dia memutuskan untuk mundur, ini juga yang ABR bilang, alah dia cemen. Jadi gini, si Peko itu bilang, saya itu turun pakai motor kedua. Jadi dia itu sama-sama crash dengan Jorge Martin di kualifikasi kedua, di Q2. Tetapi motor dia itu jauh lebih rusak daripada Jorge Martin punya. Jadi Jorge Martin punya itu bisa diperbaiki motornya, dan motor itulah yang dia pakai untuk balapan di sprint race. Itulah kenapa Jorge Martin itu memuji timnya, karena bisa bekerja dengan sangat cepat dan baik, sehingga dia bisa mengendarai motor yang dia pakai crash itu di sprint race dan dia menang. Nah, sementara Peko Bagnaia itu dia pakai motor kedua. Ya, karena kan lu tahu yang memutuskan di situ kan Papi Perigigi. Ada kemungkinan Papi Perigigi bilang lu pakai aja motor kedua karena dianggap identik. Jadi Peko bilang seharusnya itu motor identik dan saya biasanya tidak mengalami masalah kalau pakai motor kedua. Cuman kemarin ketika di sprint race saya merasa ada yang salah dengan motor kedua saya, dan saya merasa kalau saya memaksakan balapan, karena kan ada yang tanya kenapa nggak maksa aja balapan. Saya merasa kalau saya memaksakan saya balapan itu justru akan berbahaya. Kan udah gue bilang, rider tim pabrikan itu nggak sembarangan kalau pakai motor, terutama kalau habis crash. Jadi dia bilang saya memutuskan untuk retire. Gosip berhembus sepo-sepo sih kalau dia paksa kemungkinan itu motor akan meleduk. Jadi dia memutuskan untuk mundur. Tapi dia sendiri juga nggak mau bilang apa yang terjadi. Jadi dia ditanya, sebenarnya apakah kamu sudah tahu apa masalah sama motormu ketika di sprint race, motor keduamu? Jadi dia bilang kurang lebihnya saya tahu. Jadi masalahnya itu adalah masalah yang secara teori itu bisa terjadi, tetapi seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena kan mestinya Papi Perigigi tahu ceritanya kenapa. Jadi dia bilang intinya adalah saya nggak mau membahas itu, dan itu akan tetap jadi rahasia perusahaan. Padahal sebenarnya dia sudah sangat senang karena dia bisa tampil kuat sejak hari Jumat. Jadi dia bilang saya melakukan perubahan besar pada motor saya, motor utamanya, sehingga saya bisa tampil kuat sejak hari Jumat. Jadi dia bilang saya melakukan sedikit tweak, dan di tes series kemarin saya mengkonfirmasi bahwa oh ini masalahnya bisa diselesaikan. Jadi sebenarnya saya tampil kuat karena saya bisa melakukan perubahan besar dan beberapa perubahan lainnya yang saya tidak akan katakan karena saya tidak mau ditiru dan dicontek oleh rider Ducati lainnya. Tetapi intinya adalah biasanya kalau saya pakai motor kedua itu gak ada masalah. Cuman kali ini memang saya merasa ada yang salah dengan motornya, dan itu menurut penilaian saya akan berbahaya kalau saya paksakan untuk tetap balapan. Jadi saya lebih memilih untuk retire dan merelakan poin, dan di situ kan dia sama sekali nggak bawa poin. Itulah kenapa Marc Marquez dengan mudahnya melompat di klasemen, cuman selisih 2 poin dari dia, dan Marc Marquez sekarang sama poinnya dengan Enea Bastianini. Nah, Enea Bastianini apa kabar? Enea Bastianini itu kemarin sebenarnya Ducati masih optimis sama dia. Karena gini, kondisinya adalah dia dapat LLP tapi dia masih tetap bisa finish di P4. Jadi menurutnya Papi Perigigi, kalau dia nggak dapat LLP itu sebenarnya dia bisa bertarung untuk menang. Adu battle sama Peko, adu battle sama Jorge Martin, adu battle sama Marc Marquez. Ribut-ributan lah di depan. Dan menurutnya Papi Perigigi, cetakan lapnya Enea Bastianini di lap terakhir itu menunjukkan bahwa sebenarnya Enea Bastianini adalah rider yang kuat. Karena menurut dia, karakternya Enea Bastianini ini adalah karakter yang bagus, di mana dia akan tetap bertahan dan konsisten meskipun dia tahu ini adalah keadaan yang sulit.
Gosip berhembus sepoi-sepoi, sebenarnya Ducati pengen Enea tetap bertahan di sana. Karena kan dia KTP-nya KTPI, udah gue bilang di Ducati itu KTPI adalah KTP yang lebih diutamakan daripada KTPS sebenarnya. Tetapi ya klasemen gak bisa bohong kak. Udah tahun lalu dibela-belain, sekarang Ducati udah gak bisa bela-belain lagi. Jadi ya sejauh ini cuman bisa sebatas pujian-pujian meskipun hasilnya ya jauh panggang daripada api. Jadinya Enea Bastianini bilang sangat disayangkan saya mendapatkan penalti LLP sehingga saya harus melewatkan kesempatan saya bertarung untuk kemenangan di French GP. Jadi dia bilang, ya saya mengerti memang bahwa shortcut itu penaltinya adalah long lap. Makanya kemarin ada yang tanya, nggak bisa ya itu turun satu posisi? Nggak bisa kak, karena itu memang udah harga mati. Kalau lo shortcut ya harus LLP. Jadinya Enea bilang, ya tanpa LLP itu mestinya saya bisa bertarung untuk menang. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi, sebenarnya Ducati sudah memutuskan siapa yang akan jadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Jadi kan di hari Jumat Papi Perigigi bilang, kami akan memutuskan siapa yang menjadi teammate Pecco Bagnaia bukan cuma berdasarkan hasil 2024 tetapi juga berdasarkan sejarah rider. Nah sebenarnya ini mengarahnya ke Jorge Martin, tetapi Jorge Martin udah kena mental duluan gara-gara jurnal Spanyol bilang dia itu kalah populer dan gak punya nilai pemasaran sebagus Marc Marquez. Jadi dia udah kena mental duluan. Nah Papi Perigigi sendiri kembali ditanyakan, apakah sudah punya bayangan setelah hasil French GP? Papi Perigigi bilang, ya sebenarnya kalau mau dilihat dari hasil sekarang itu bahkan jadinya lebih sulit lagi. Kalau kemarin-kemarin saya bilang itu bikin kaki gemeteran, sekarang malah bikin pusing. Tapi dia bilang kami akan memutuskan di waktu yang tidak terlalu lambat tetapi juga tidak terlalu cepat karena ini memang butuh waktu. Tetapi kami ingin memutuskan di waktu yang setepat mungkin agar siapapun yang memutuskan untuk pergi itu punya peluang untuk negosiasi dengan pihak lain. Ducati tidak mau merugikan rider manapun dengan memutuskan terlalu terlambat. Karena di podcast Spanish GP kemarin kan gue bilang bahwa sebenarnya para jurno Spanyol dan buzzer ABR itu bilang bahwa sebaiknya Ducati memutuskan itu setelah tengah musim supaya ada kesempatan untuk Marc Marquez goyang-goyang nih klasemennya Jorge Martin. Karena kan kalau sekarang mepet banget, gak ada waktu untuk Marc Marquez untuk ngejar Jorge Martin. Nah, Papi Perigigi bilang kami tidak mau membuat rider manapun kehilangan peluangnya untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Itulah kenapa meskipun kami membutuhkan waktu dan karena ini pilihan yang sulit, kami tidak akan memutuskan terlalu lama. Artinya Mugello memang adalah deadline-nya Ducati untuk pengumuman. Gosipnya sudah diputuskan, sisa pengumumannya sama dengan Pramac ini udah diputuskan, sisa pengumumannya sama dengan VR46 udah diputuskan, sisa pengumumannya. Nah, Opa Pernat sendiri udah gue bilang kan bahas Ducati ini bakal panjang, bahkan cuman kita bahas Ducati aja udah selama ini coba. Jadi Opa Pernat itu ditanya, apa rencanamu terhadap Enea Bastianini? Karena kan manajernya Enea Bastianini adalah Opa Pernat sama dengan Andrea Iannone ketika dia masih balapan di MotoGP. Jadi Opa Pernat bilang, plan A-nya adalah tetap di tim pabrikan Ducati, plan B-nya adalah ke Aprilia, plan C-nya adalah ke pabrikan KTM, jadi menggantikan Papa Pip. Plan D-nya adalah ke Yamaha. Jadi Yamaha itu adalah incarannya Enea Bastianini, tetapi itu adalah plan D. Opa Pernat mengakui bahwa dia itu sudah melakukan pembicaraan dengan Papi Pririvola bahkan sejak awal musim. Termasuk juga dengan KTM. Jadi dia bilang kami sudah melakukan pembicaraan dengan Aprilia dan KTM untuk melihat bagaimana peluangnya, tetapi plan A-nya tetap di tim pabrikan Ducati. Tetapi kalau mau dibilang ini adalah keputusan berat bagi Gigi Dalinya, ya saya setuju, memang ini akan jadi keputusan yang berat bagi Gigi Dalinya. Tetapi itu dia sudah tahu akan jadi keputusan berat sejak dia memutuskan untuk menerima Marc Marquez. Jadi kalau kita mundur tahun lalu Papi Perigigi sebenarnya nggak mau dia gabung. Jadi ceritanya adalah Gresini lagi butuh duit untuk bisa menjalankan timnya di MotoGP. Nah, Marc Marquez itu dibutuhkan untuk bawa duit ke tim mereka karena mereka memang lagi butuh duit. Jadi motornya Marc Marquez itu dia sendiri yang bayar. Dia nggak digaji, tetapi dia yang bayar ke Gresini sekitar 0,5 triliun rupiah.
Jadi itulah kenapa Gresini itu kekeh sama Ducati ke Papi Perigi untuk tetap bawa Marc Marquez gabung. Jadi Gresini secara nggak langsung bilang kalau kamu nggak mau kasih kita rekrut Marc Marquez, ya kamu harus subsidi dana ke kita karena kita lagi butuh duit. Karena itu jelas akan merugikan Ducati. Jadinya mau nggak mau dia mengiyakan keputusannya Gresini untuk membawa Marc Marquez ke Ducati di tim Gresini. Waktu itu stakeholdernya Ducati itu menentang. Katanya Claudio Domenicali, Papi Perigi itu membela keputusannya Gresini karena menurutnya dia Marc Marquez ini punya potensi pemasaran untuk Ducati yang pertama. Yang kedua karena memang Gresini lagi butuh dana. Jadi kalau kalian lihat Alex Marquez itu pay rider, Marc Marquez itu pay rider. Jadi semua ridernya Gresini saat ini itu adalah pay rider. Bahkan untuk Alex Marquez, gosip berhembus sepoi-sepoi, dia akan bersedia membayar lagi untuk tetap bertahan di Gresini. Dia akan diperpanjang setahun-setahun karena kan memang duitnya harus setahun-setahun. Karena kan negonya beda-beda tiap tahun. Nah, karena pembelaannya Papi Perigi ini juga, akhirnya stakeholder Ducati menyetujui keputusannya Gresini untuk membawa Marc Marquez gabung. Nah, tetapi pasca keributan di Portugal, stakeholdernya Ducati itu mulai bilang, kalau bisa tahun depan dia jangan di Ducati. Itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoi keluarlah SP untuk Marc Marquez. Untuk dia mengendalikan perkataan dia di depan media. Karena kalau lu jadi ridernya Ducati, itu akan ada orangnya Ducati di belakang lu itu mestinya. Cuman karena di Gresini, Nadia Gresini itu nggak terlalu mengontrol ridernya ya. Karena ridernya yang bayar dia, ya mau gimana coba. Jadi dia nggak bisa kontrol ridernya. Nah, sementara kalau di tim lain itu para ridernya itu ngomongnya hati-hati banget. Jadi itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoi Marc Marquez itu sempat dapat SP. Nah, masalahnya adalah pasca battle di Jerez, itu yang ribut bukan cuma Jorno Spanyol, bukan cuma buzzer ABR, yang ikut ribut juga owner barunya MotoGP, Liberty Media. Jadinya ya posisinya Papi Perigi ya kejepit-jepit. Nggak bisa juga sembarangan dia buang Marc Marquez. Nah, itulah kenapa Opa Pernat bilang itu kan gigi dalinya sendiri yang cari gara-gara sejak dia memutuskan untuk menerima Marc Marquez bergabung di Gresini. Karena kalau dia memutuskan menolak waktu itu, ini nggak akan jadi masalah. Bener nggak? Ya bener juga, cuman kan ini masalahnya uang. Nah, perkara soal Pramac telah dibahas. Akhirnya ada juga media yang setuju dengan gue yang bilang bahwa Pramac adalah kunci dari bursa rider selain Papa Kembar. Kan kemarin gue bilang sebenarnya kunci bursa rider itu bukan Marc Marquez tetapi Pramac. Kenapa? Karena Pramac lah yang punya klausul 2 motor pabrikan dengan Ducati. Nah, kalau Pramac itu pakai klausul itu paling enggak cuma 1 motor pabrikan, which is 1 itu sudah bakal VR46 karena itu sudah ditandatangani sebenarnya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Tetapi kan faktanya sekarang Marc Marquez ribut-ribut minta motor pabrikan. Nah, solusinya ya cuman kasih motor pabrikan jatahnya Pramac ke Gresini. Nah, ini yang Pramac nggak mau. Kalau kalian dengar part 1, kalian pasti tahu ini perkaranya gimana sampai ribet gini. Nah, jadi Jorge Martin bilang, saya puas dengan motor saya puas dengan tim saya, tetapi biar bagaimanapun saya tetap ngincarnya adalah tim pabrikan. Kenapa? Karena saya adalah rider di bawah kontrak Ducati langsung. Dan menurut saya layak untuk si tim pabrikan sejak tahun lalu sebenarnya. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Itulah kenapa Martin bilang saya tetap pengennya tim pabrikan. Karena kalau lu di tim pabrikan, lu lebih gampang minta part ke Papi Peri Gigi. Karena yang nanganin motor lu langsung itu adalah Papi Perinya Ducati. Jadi kalau misalnya lu ada masalah, dia akan turun tangan langsung. Kurang lebih seperti itu. Jadi Jorge Martin aja yang pakai motor pabrikan di Pramac tetap minta untuk pindah ke tim pabrikan, ya apalagi Marc Marquez yang pakai motor bekas sekarang. Bener nggak? Jadi waktu di awal Fresh GP hari Kamis itu dia sempat kena mental. Jadi dia bilang, sedengar-dengar saya sebenarnya Ducati sudah memutuskan rider mana yang akan menjadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Tetapi kalau memang Ducati memutuskannya itu berdasarkan nilai pemasaran, ya jelas saya tidak masuk hitungan karena saya tidak punya nilai pemasaran sebesar Marc Marquez. Nah, tekanan yang dialami oleh Jorge Martin inilah yang menjadi semacam bahan bakar untuk dia membuktikan diri di Fresh GP kemarin. Dia menang mutlak di sprint race dan di full race itu dia bilang,
Saya sebenarnya sempat berpikir untuk oke lah saya finish P2 aja di belakangnya Pecco Bagnaia. Dia bahkan sempat berpikir untuk finish di belakangnya Pecco karena dia tahu Pecco kuat. Dia tahu Pecco kuat, Marc Marquez tahu Pecco kuat. Tetapi dia bilang paling tidak saya harus mencoba untuk menyalip Pecco karena kalau tidak Marc Marquez bakal nongol di belakang saya. Kalau Pecco Bagnaia itu diajak battle sama Marc Marquez, Pecco akan terima. Tetapi kalau Martin yang diajak battle sama Marc Marquez itu biasanya Martin memutuskan untuk mundur. Karena dia nggak mau disenggol. Karena dia tahu kalau Marc Marquez nyenggol itu biasanya lu crash. Beda sama Pecco. Kalau Pecco lu nyenggol ya ayo. Jatuh ya jatuh. Jadi Martin bilang, saya tahu itu akan sulit untuk menyalip Pecco Bagnaia. Tetapi saya harus mencoba karena kalau tidak Marc Marquez bakal nongol di belakang. Dan pada akhirnya ketika saya finish sebagai nomor 1, saya bilang di garis finish, siapa nomor 1? Saya nomor 1. Ini adalah wilayahnya Martinator. Jadi dia merasa, lu bisa bilang ini koar-koar, tapi kalau menurut gue itu adalah semacam kelegaan karena dia merasa dalam tekanan sepanjang akhir pekan. Nah, karena ada Jorge Martin di situ, ada pula Marc Marquez di situ. Mungkin Marc Marquez jadinya nggak enak hati gitu kan. Jadi dia bilang, ya saya akui rider manapun itu pengen ke seat tim pabrikan, tetapi saya ingin ada di sana itu lebih kepada karena hasil saya, bukan karena pemasaran saya. Tetapi idenya sudah jelas, tahun depan saya ingin memakai motor dengan evolusi terbaru, apapun warnanya, apapun timnya. Dengan itu dia menegaskan bahwa dia sebenarnya nggak perlu ke tim pabrikan, tetapi dia maunya adalah motor pabrikan. Itulah kenapa Pramac kemungkinan besar kalau mereka kekeh dengan klausul mereka, itu akan hengkang ke Yamaha. Karena Ducati nggak akan bisa menempati klausul mereka memberikan motor pabrikan, bahkan untuk satu motor pabrikan nggak bisa. Karena satu itu sudah bakal ke VR46, karena itulah yang dijanjikan oleh Papi Perigigi ketika tahun lalu Uchiyo minta motor pabrikan untuk BES. Nah masalahnya adalah satu motor pabrikan tersisa itu sebenarnya bakal untuk Pramac. Nah masalahnya adalah Marc Marquez kan minta motor pabrikan. Kalau mau win-win solution, ya Jorge Martin atau Enea Bastianini di seat tim pabrikan dan Marc Marquez tetap di Gresini pakai motor pabrikan. Nah kalau seperti itu ceritanya, Pramac nggak akan dapat motor pabrikan, motor bekas semua, mana dia mau. Jadi Gino Borsoi itu menolak memberikan clue soal bakal kemana Pramac musim depan. Dia justru ingin fokus kepada Jorge Martin. Jadi dia bilang, saya melihat Jorge Martin ini justru lebih kuat daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu dia itu baru kuat di tengah musim terakhir, sekarang dia mulai kuat bahkan sejak awal musim dan dia lebih bijak dan dia lebih dewasa. Jadi dia bilang harus kami akui bahwa Marc Marquez itu mulai mengkhawatirkan kami. Jujur kami mulai khawatir soal itu, tetapi melihat performa Jorge Martin yang sangat kuat di France GP, menguasai keadaan dan memenangkan titel juara dunia. Nah, apa kabar dengan Morbidelli? Morbidelli akhirnya bisa finish ke-7 di depannya Binder. Jadi dia bilang waktu di Spanish GP, dia bilang, saya masih butuh waktu untuk mengenal motornya dan belajar duel. Jadi dia belajar mengenal motornya di tes Jerez, ngider lumayan banyak, dan dia belajar duel di Le Mans. Meskipun ya pada akhirnya dia ribut lagi sama papa kembar. Jadi dia bilang ya intinya adalah saya sudah mulai mengenal motor saya, dan saya ternyata bisa membawa motor ini memanfaatkan peluang untuk menyalip Alex Espargaro. Karena waktu itu saya melihat dia menyediakan celah kecil dan saya mencoba masuk. Dan pada dasarnya itulah slap dan gak ada senggolan. Jadi menurut saya, meskipun sulit untuk menyalip tanpa senggolan, tetapi kalau memang gak ada senggolan, ya untuk apa di penalti? Nah, apa kabar dengan VR46? Marco Bez yang tahun lalu menang di Le Mans, tahun ini menelan pil pahitnya luar biasa. Dia crash di sprint race, dia crash juga di full race. Jadi dia bilang, saya terus terang kurang merasa nyaman dengan motor saya terus melebar di tikungan dan pada akhirnya saya kehilangan ban depan. Itu aja intinya. Ketika dia ditanya apa reaksimu soal Pecco Bagnaia yang disalip oleh Marc Marquez, dia simply bilang, di Spanish GP saya mempelajari bahwa Marc Marquez ini sangat kuat di tikungan kiri.
Jadi dia itu selalu bisa menyalip dengan baik di tikungan kiri. Dan kalian lihat dia menyalip Peko Bagnaia itu di tikungan kiri. Karena Peko itu kan mati kiri. Orang Palu bilang mati kiri. Udah lama gue gak pakai istilah itu. Nah, Marc Marquez itu justru bagus kalau tikungan kiri. Jadinya ya wajar kalau akhirnya Peko disalip. Kurang lebihnya sih seperti itu, kata Marco Bes. Apa kabar di Gian Antonio? Ini banyak yang nanya ke gue di blog. Mbak Yu, apa kabar dengan karirnya di Gian Antonio? Jadi di Gian Antonio menjawab sendiri pertanyaan itu. Jadi dia bilang, saya ini sadar bahwa saya adalah rider yang ada di sudut pasar rider. Jadi biasanya orang itu baru ngelihat ke saya kalau udah nggak ada pilihan. Jadi tahun lalu kan dia seperti itu ceritanya, sudah selesai musim baru pengumuman, bener gak sih? Jadi dia bilang, ya terus terang saya sangat bersyukur dengan tim VR46 karena mereka memberikan saya dukungan yang luar biasa sehingga saya itu lumayan stabil performanya dan selalu ada di top 10 sepanjang awal musim ini. Jadi sejujurnya saya tidak terlalu khawatir dengan pasar rider karena performa saya lumayan stabil sejauh ini. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kalau mau dibilang puas untuk hasil French GP ya enggak juga. Tetapi saya ingin bisa tetap stabil dengan performa saya kalau bisa lebih baik lagi. Dan untuk itu saya bersyukur dengan support yang diberikan oleh VR46. Karena akan menjadi pertanyaan dia akan kemana setelah Pramac pergi. Karena Morbidelli itu adalah rider di bawah kontrak pabrikan. Kemungkinan besar dia akan dititip ke VR46. Nah, birtinyi idili, Marco Bes bakal kemana? Pilihan terakhirnya adalah dia ke Yamaha ngikut Pramac pakai motor pabrikan yang dijanjikan oleh Yamaha. Karena kan memang sebenarnya Paolo Campinotti pengen ada rider Italia bersama dengan dia. Kalau musim ini dia bersama dengan Franco Morbidelli, kalau dia pindah ke Yamaha ya ada kemungkinan besar dia bawa Marco Bes. Nah masalahnya adalah Marco Bes ngincarnya adalah seat tim pabrikan. Jadi apakah dia akan ditukar guling dengan Papa Lukas? Kalau mau dilihat dari prestasinya sekarang sih agak kecil kemungkinannya ya. Tapi kita lihatlah nanti seperti apa Bebe Vale punya nego-nego sama mereka. Nah sementara untuk seat jatah pabrikan itu gosipnya bakal Manu Gonzalez yang mengisi siapapun tim satelit yang akan nangkring di Yamaha nanti. Buat yang tanya kenapa Manu Gonzalez? Karena Manu Gonzalez ini adalah rider jebolan Master Camp VR46. Masih ingat tahun lalu, cuman dia sama Morbidelli yang jadi mentornya Master Camp Yamaha VR46. Karena rider VR46 yang lain sudah ridernya Ducati, cuman dia sama Morbidelli. Nah sekarang Morbidelli sudah pindah ke Ducati, maka peluangnya Yamaha adalah merekrut Bes menjadi rider mereka, sehingga Bes dan Manu Gonzalez ini yang bisa jadi mentornya Master Camp musim depan. Masuk di akal? Jadi ada kemungkinan Bes masuk dalam negosiasi, tapi apakah dia akan ditukar guling atau enggak, itu tergantung lobby-lobbynya Bebe Vale lagi. Nah, kita pindahlah ke Gresini. Sudah gue bilang, Alex Marquez itu direncanakan perpanjangan lagi dengan Gresini tahun depan karena dia bersedia membayar Gresini. Nah, yang dipertanyakan adalah, Marc Marquez apa kabar? Marc Marquez sendiri gosipnya memang sudah bilang gak mau membayar kalau nanti tetap bersama Gresini. Dia gak masalah kalau gak digaji, tapi dia gak mau membayar. Dan dia mau pakai motor pabrikan. Kalau Gresini gak bisa kasih dia motor pabrikan, dia akan pindah ke tim manapun yang kasih dia motor pabrikan. Cuman gue mikir, kira-kira kalau dia pindah ke Honda atau dia mau pindah ke Yamaha, mau gak? Si tim pabrikan loh. Pasti dia nggak mau. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi terbarunya adalah Liberty Media memutuskan turun tangan cawe-cawe. Saving Private Mark Season 2 cawe-cawe Liberty Media. Kenapa? Karena Liberty Media itu melihat efeknya hure-hure comeback pada pemasaran. Jadi menurutnya Liberty Media, Marc Marquez sebaiknya tetap ada di Ducati pakai motor pabrikan. Tetapi kan Ducati sebenarnya gosipnya sudah memutuskan Jorge Martin yang akan menempati seat Enea kalau memang Enea gagal. Jadi itu sebenarnya Ducati sebenarnya udah nggak mau ditawar-tawar. Memang solusinya adalah memberikan motor pabrikan ke Gresini. Karena Marc Marquez nggak mau bayar dan Gresini sepertinya juga sulit bayar. Tapi Gresini ingin memastikan pada Ducati bahwa mereka akan dapat motor pabrikan siapapun yang akan bayar. Gosip berhembus sepoi-sepoi, Liberty Media akan turun tangan cawe-cawe pakai backdoor.
kemungkinan Liberty Media yang akan mencarikan sponsor untuk Grace ini supaya bisa bayarkan motornya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez itu nggak akan bayar motornya. Buat yang tanya, kenapa bukan Dorna aja dari dulu-dulu? Dorna itu grupnya ya cuman grup motor ini, grup balapan ini, mereka nggak punya grup lain. Sementara Liberty Media itu adalah grup perusahaan media. Jadi mereka itu punya banyak perusahaan lain yang bergerak di bidang otomotif dan periklanan, sehingga akan gampang untuk mencarikan sponsor bagi Marc Marquez supaya bisa bayar motor pabrikannya. Karena Marc Marquez sendiri pada akhirnya harus pasrah, dia bilang, apapun warnanya, apapun timnya, yang penting motor pabrikan. Karena saya ingin bertarung untuk Jourdun tahun depan, terutama kalau performa saya sebaik ini. Jadi kita lihat apakah cawe-cawe ini akan berhasil meredam tuntutan para jorno Spanyol dan publik Spanyol agar Marc Marquez separuh nyolong seatnya sesama Spanyol Jorge Martin untuk bisa menjadi teammate-nya Pecco Bagnaia, atau Liberty Media memutuskan untuk melobi Aprilia supaya bisa menampung Marc Marquez. Ada yang bilang kenapa dia nggak ke KTM, karena kan sponsor dia Red Bull. Red Bull memang mau dia ke KTM karena memang itu adalah perjanjiannya mereka ketika Marc Marquez memutuskan hengkang dari Honda. Jadi Red Bull bilang, oke, kamu ke Grace ini tapi cuma 1 tahun, habis itu lu ke KTM. Nah, masalahnya adalah KTM di atas kertas tidak sekuat Aprilia, yang pertama. Yang kedua, Stefan Pirer masih lebih memilih Pedro Acosta daripada Marc Marquez. Dan sekarang melihat betapa kuatnya Jorge Martin yang adalah mantan kadernya mereka lebih memilih untuk mengambil Jorge Martin daripada Marc Marquez. Karena dari segi usia, Marc Marquez itu ya memang dia punya 8 Jourdun. Tapi berapa lama? Sudah berapa lama, berapa gaji? Ditambah lagi dengan hujatan publik Spanyol kalau Marc Marquez ternyata gagal bersinar di KTM. Ducati beruntung punya motor yang bagus dan Marc Marquez bisa bersinar di sana. Karena kalau dia membapuk di Grace ini, itu bakal dihujat Ducati. Itulah kenapa Papi Perigigi lumayan khawatir kalau dia kenapa-kenapa. Karena kan ini gue sedikit setuju sama Marco Bes bilang ini seperti kanker. Harus dicabut seluruhnya, kalau enggak itu akan menggorogoti dari dalam. Nah, kondisinya di Ducati seperti itu. Baru masuk, tetapi itu yang bikin situasi rider di dalam Ducati itu kacau balau. Karena rider yang semestinya punya hak seat jadinya agak susah untuk mendapatkan hak mereka gara-gara publik meminta untuk Marc Marquez yang adalah orang baru merebut seat itu. Separuh nyolong, Spanyol. Banyak yang bilang Aprilia pasti mau rekrut dia. Iya, karena memang Aprilia bukan pabrikan kaya raya. Tetapi kalau misalnya mereka bisa memilih Enea Bastianini, mereka akan pilih Enea Bastianini karena sejak awal mereka pengen rider KTPI juga yang jadi teammate-nya Papa Nina nanti. Nah, Jorge Martin itu masuk di dalam list mereka karena itu adalah rekomendasi papa kembar yang manajernya sama dengan manajernya Jorge Martin. Tetapi kalau Marc Marquez ya memang itu adalah pilihan terbaiknya Marc Marquez selain ke Ducati pabrikan. Dan itu menurut gua nggak akan masalah kalau Aprilia ngejar sponsor. Ya artinya Marc Marquez nggak perlu bayar motor tetapi cukup bawa sponsor. Dan sponsornya juga nggak perlu membayar motornya. Cukup nambah-nambahin aja. Karena mereka juga sebenarnya ada duit, cuman kurang. Beda sama Grace ini yang harus dibayar full oleh Marc Marquez. Oke, itu dia podcast kita. Gua tahu ini panjang banget kan, udah gue bilang. Cuman bakal bahas Aprilia sama Ducati, tapi panjangnya bukan main. Ini pun kalau menurut gue ada yang kelupaan gue bahas. Jadi kalau ada yang kelupaan gue bahas, lu komen aja. Oke, see you next time guys. Bye-bye.